Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok G Ilmu Ternak Unggas memaparkan materi yang telah kami kerjakan dengan baik. Ya, mungkin izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Purwita, selanjutnya ada Nabiel Ahmad, yang ketiga ada Muhammad Ardan, yang keempat ada Ahmad Lutfi, yang kelima ada Diana Nailatun, yang keenam ada Aura Raudatul, yang terakhir ada Putri Suryani. Next. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman yang bertugas. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Produksi telur ayam kampung rendah karena adanya sifat mengeram, yaitu perilaku menyarang, menjaga telur, dan juga clucking. Sifat ini dipengaruhi oleh faktor genetik, bangsa, dan juga strain, serta lingkungan seperti pemeliharaan, kandang, dan juga pencahayaan. Ayam kampung biasanya bertelur 12-15 butir, lalu mengeram selama 21 hari, dan tetap menjaga anaknya selama masa brooding. Produksi telur ayam kampung hanya 42-50 butir per ekor per tahun, jauh lebih rendah dibanding ayam petelur komersial yang bisa mencapai 300 butir per ekor per tahun. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Yang keempat, ada mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan terakhir, yaitu jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam. Terus yang kedua, memahami hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Terus yang ketiga, ada memahami hormon yang mempengaruhi ayam mengeram dan mengapa ketika mengeram ayam tidak bertelur. Terus yang keempat, ada memahami alasan produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Terus yang kelima, memberikan solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Next. Yang pertama, ada sistem fisiologi yang terlibat dalam pembentukan telur. Yang pertama ada sistem reproduksi. Bentar. Yang pertama ada sistem reproduksi, itu sebagai bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembentukan telur, dimulai dari ovarium, terus ke infundibulum, terus magnum, ke isthmus, terus habis itu ke uterus, terus vagina, lalu ke kloaka. Setiap bagian oviduct memiliki fungsi spesifik dalam pembentukan komponen telur. Yang kedua ada sistem hormon, itu endokrin. Itu mengatur pertumbuhan dan pelepasan ovum atau pada proses ovulasi. Terus hormon yang berperan yaitu ada FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Itu untuk mengatur waktu ovulasi dan sekresi komponen telur, seperti albumin, membran, dan cangkang. Terus ada sistem imun, aktivasi sel memori setelah vaksinasi. Sel memori mempercepat respon antibodi untuk melindungi kesehatan reproduksi ayam. Terus yang selanjutnya ada sistem pembuluh darah. Itu untuk mengalirkan nutrisi dan hormon ke ovarium dan oviduct. Terus penting dalam penyediaan kalsium untuk pembentukan cangkang telur di uterus. Yang terakhir ada sistem syaraf. Itu bekerja untuk mengontrol gerakan otot polos pada oviduct agar telur berpindah antar bagian oviduct secara teratur. Terus berperan dalam koordinasi waktu pelepasan telur melalui kloaka. Next. Yang kedua itu ada alasan produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Yang pertama karena adanya genetik unggul. Hasil seleksi genetik untuk produksi telur tinggi.
ayam kampung tidak melalui pemuliaan intensif. Yang kedua, pakan bernutrisi tinggi. Yang dimana pakan diformulasikan khusus, yaitu protein, vitamin, mineral, dan energi. Terus disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, ada kontrol pencahayaan, yang dimana menggunakan kontrol pencahayaan buatan atau teratur. Terus merangsang produksi telur optimal. Dan yang keempat, manajemen modern, yang dimana sistem kandang dan perawatan profesional, lingkungan mendukung produktivitas tinggi. Yang ketiga ada hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Hormonnya itu ada 6. Yang pertama ada hormon gonadotropin. Pada hormon ini terjadi pembentukan ovum yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior. Yang kedua ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Pada hormon ini diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa dan berperan dalam merangsang pembentukan ovum masak. Yang ketiga ada hormon estrogen. Pada hormon estrogen dihasilkan sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang. Yang keempat ada hormon progesteron. Dihasilkan ovarium berfungsi sebagai releasing factor di hipotalamus. Yang kelima ada LH. Pada LH berfungsi merangsang sel-sel granulosa dan sel-sel TK pada folikel yang masuk untuk memproduksi hormon estrogen. Yang terakhir ada hormon pertumbuhan atau growth hormone. Pada hormon ini untuk vitellogenesis dengan meningkatkan konsentrasi reseptor estrogen di hati dan metabolisme sel hati yang mendukung produksi komponen kuning telur. Baik, selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan alasan ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Jadi hormon yang mengontrol sifat mengeram pada ayam adalah hormon prolaktin. Meningkatnya sekresi hormon ini mengakibatkan ayam berhenti bertelur karena hormon ini memicu terjadinya molting dan regresi ovarium. Molting disebabkan oleh tingginya kadar hormon prolaktin dalam darah. Tingginya kadar hormon prolaktin dalam darah dapat menyebabkan terjadinya regresi ovarium dan regresi menyebabkan pertumbuhan folikel yolk akan terhambat sehingga proses produksi telur akan berkurang. Next. Selanjutnya yaitu ada solusi meningkatkan produksi telur ayam kampung. Yang pertama yaitu bibit unggul, pilihan ayam kampung yang sehat, aktif, dan berasal dari peternakan terpercaya untuk menjamin potensi produksi telur yang tinggi. Yang kedua yaitu pakan seimbang, berikan pakan yang kaya protein dan mineral, tambahkan bahan herbal seperti kunyit, jahe merah, temulawak, terbukti membantu meningkatkan produksi telur. Ketiga yaitu manajemen reproduksi, ciptakan lingkungan yang bersih, manajemen kawin dan pemeliharaan yang baik mendukung sistem reproduksi ayam. Yang keempat yaitu dukungan hormon. Pastikan pakan mengandung nutrisi penting seperti arginin, metionin, dan lisin. Jika perlu, gunakan suplemen hormon untuk merangsang produksi telur. Yang kelima yaitu lingkungan dan kesehatan. Minimalkan stres dengan suhu dan ventilasi yang baik serta pencahayaan 12-14 jam per hari. Lakukan vaksinasi rutin untuk menjaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, sistem fisiologi pada pembentukan telur unggas meliputi organ reproduksi dari ayam betina itu sendiri yang terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Yang kedua, hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen adalah hormon estrogen, progesteron, dan juga gonadotropin, FSH, dan LH. Hormon prolaktin mempengaruhi sifat mengeram pada induk dan menyebabkan molting. Faktor yang mempengaruhi produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung, meliputi genetik, nutrisi, dan manajemen pakan, pencahayaan, dan perawatan. Solusi agar produksi telur ayam kampung meningkat yaitu dengan perbaikan mutu genetik dan pemberian pakan yang seimbang.
mungkin dari kelompok lain adakah yang mau bertanya? Ya, oke, Mas Alzefi, dipersilakan. Ya, izin bertanya, bagaimana pengaruh pencahayaan terhadap aktivitas hormonal dan produksi telur pada ayam petelur? Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin jawab dulu ya, Mas Nabil, sebelum ada yang menanya lagi. Tadi kan ditanya bagaimana pengaruh pencahayaan terhadap hormonal dan produksi telur pada ayam petelur. Ya, betul Mas Jepi? Betul. Jadi, pencahayaan sangat mempengaruhi ritme hormonal ayam betina karena terutama itu dalam merangsang pelepasan hormon FSH dan LH yang dimana dilepaskan melalui hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pencahayaan buatan yang dengan durasi 14-16 jam per hari dapat meningkatkan aktivitas reproduksi dan mempercepat pematangan ovarium. Tanpa pencahayaan yang cukup, produksi telur akan menurun karena produksi hormon gonadotropinnya akan terhambat. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, cukup. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, saya izin tanya ke Nabil. Oh ya, silakan. Monggo, Mas Ilyas. Saya mau nanya, apa peran hati dalam proses pembentukan kuning telur? Mungkin saya izin menjawab ya, bagaimana peran hati dalam proses pembentukan kuning telur. Jadi peran hati itu berperan sebagai sintesis komponen utama kuning telur seperti phytologenin, lipofitelin, dan fosfitin, yang semuanya itu merupakan lipoprotein yang kaya akan lemak dan protein. Nah, di dalam hati juga terdapat estrogen yang dapat meningkatkan produksi senyawa ini, yang kemudian akan diangkut ke darah menuju ovarium untuk pembentukan yolk pada folikel yang akan berkembang. Mungkin menjawab apa tidak, Mas Ilyas? Sangat menjawab, Mas Nabil. Terima kasih. Panjang umur selalu. Terima kasih. Angkanya gitu, nanti jangka suaranya tuh dideketin kan. Ya, mungkin dicukupkan saja. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.